Saya dulu dikenal dengan dukun santet. Tapi saat ini saya sudah bertobat untuk hal-hal yang sifatnya demikian. Saat ini Bunda merasa berdosa untuk hal itu. Jadi Bunda itu insya Allah, Bunda itu udah menginjakkan kaki di tanah suci. Hal itu Bunda-Bunda, benar-benar Bunda itu menjadi taubat nasuha. Hitamnya saya, karena saya penuh dengan dendam saat itu. Setelah dendam-dendam saya sudah selesai dan dendam yang tidak pernah terselesaikan juga, akhirnya saya mengikuti kata hati saya, memang sudah stop sebelum Tuhan mencabut nyawa saya untuk kedua kalinya. Dan Bunda masih dicari orang, tapi Bunda tidak akan mau lagi walaupun dibayar seberapapun untuk santet. Terus saya dinolkan sama Tuhan, jadi nggak gampang dari hidup saya yang hitam ke yang putih. Kisah perjalanan spiritual seorang dukun santet hingga memutuskan bertobat memang sangat menarik. Ada sejumlah tokoh supranatural yang terang-terangan pernah menjadi dukun santet, meski sekarang ini sudah beralih aliran dengan menjadi praktisi ilmu putih. Berhenti menjadi tukang santet tentu saja bukan pekerjaan mudah. Ada banyak macam alasan yang melatari, mulai dari perasaan tidak tenang, dikejar rasa berdosa, hingga mendapatkan karma dari perbuatannya. Lalu seperti apa kisah Bunda Norma bertobat? Benarkah Ria Puspita merasa dienolkan selama proses bertobat? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bagi masyarakat tradisional, santet memang bukan sesuatu yang mustahil. Tapi rupa-rupanya, santet tetap dicari di era serba digital sekarang ini. Dan para praktisi santet terus tumbuh meski keberadaan mereka selalu tersamar. Publik hanya tahu mereka dukun santet setelah muncul kisah-kisah pertobatannya. Tapi bagi Bunda Norma, mengaku sebagai dukun santet bukan sekali ini dilakukan. Ia memang pernah menjadi dukun santet, tapi dulu, puluhan tahun silam, sebelum diputuskan untuk pensiun. Sebagai praktisi spiritual dari Kalimantan, Bunda Norma termasuk sosok yang memiliki ilmu sangat lengkap. Tapi ia selalu dikejar-kejar rasa bersalah selama menjalani praktek dukun santet. Saya dulu dikenal dengan dukun santet. Tapi saat ini saya sudah bertobat untuk hal-hal yang sifatnya demikian. Sekarang saya dikenal orang adalah dukun pelet. Jadi terbalik dari semuanya itu. Saat ini Bunda merasa berdosa untuk hal itu. Jadi Bunda itu insya Allah, Bunda itu udah menginjakkan kaki di tanah suci. Hal itu Bunda-Bunda, benar-benar Bunda itu menjadi taubat nasuha. Sebagai praktisi spiritual senior, Bunda Norma memang sudah melewati banyak proses hidup, termasuk menjadi dukun santet yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Hingga saat ini masih banyak yang mengharapkan jasa santet, tapi keputusannya untuk bertobat sudah bulat, sehingga tak lagi melayani permintaan menyantet seseorang. Padahal
ilmunya sebagai dukun santet sangat komplit. Santet itu adalah kiriman. Karena kita punya yang bisa melaksanakan tugasnya. Melaksanakan tugasnya untuk mengirim sesuatu, misalnya paku, logam ya, paku, silet, rambut adalah rambut, bisa masuk ke dalam perut, dan bisa juga binatang. Dan Bunda masih dicari orang, tapi Bunda tidak akan mau lagi walaupun dibayar seberapapun untuk santet. Tidak hanya Bunda Norma yang memutuskan bertobat, sebab ada Ria Puspita yang kisah pertobatannya menarik perhatian publik. Selama bertahun-tahun, ia mengambil pilihan berani menjadi seorang dukun santet. Selama itulah, hari-harinya dibenamkan dalam kubangan lumpur ilmu hitam. Keputusan Ria menjadi dukun santet sesungguhnya juga bukan keputusan yang tidak difikirkan. Ia paham risiko menjadi dukun santet. Tapi demi menuntaskan dendam yang kelewat dalam, ia mengambil semua risiko untuk kemudian mempelajari ilmu hitam agar bisa menghantam seseorang dari kejauhan. Hitamnya saya karena saya penuh dengan dendam saat itu. Setelah dendam-dendam saya sudah selesai dan dendam yang tidak pernah terselesaikan juga, akhirnya saya mengikuti kata hati saya, memang sudah stop sebelum Tuhan mencabut nyawa saya untuk kedua kalinya. Kalau untuk ilmu hitam sangat amat yang terdalam itu memang karena dendam dan mau ngabisin siapapun di situ yang nyakitin saya, karena saya nggak bisa bersuara, saya tidak bisa gerak dengan langkah saya. Ya udah, langkah yang tidak kelihatan aja yang saya lakuin. Kalau untuk mendalami ilmu hitam itu saya mulai dari 2013, tapi bagaimana nih ke depannya gue nggak dipikirin lagi matang-matang. Pokoknya hajar yang di depan mata, apapun itu depan mata udah jalanin aja. Karena udah niat saya bulat, titiknya udah kecewa sama banyak orang, sudah adanya amarah aja, dan saya ngerasa banyak orang yang hianatin saya. Jadi udah, ilmu hitam udah yang paling penting dan paling saya butuhkan saat itu. Keputusan bertobat setelah bertahun-tahun menjadi dukun santet dirasakan Ria Puspita penuh dengan perjuangan. Banyak drama yang harus dihadapi, mulai dari fitnah, kiriman ilmu hitam, hingga goncangan mental. Belum lagi gangguan-gangguan dari banyak makhluk gaib yang serba menyeramkan. Sepanjang 1 tahun sejak pensiun bermain-main dengan ilmu hitam, Ria merasa linglung. Hidup dijalani dengan tidak mudah, tapi ia memaknainya sebagai upaya Tuhan untuk membuatnya menjadi bersih. 1-4 bulan itu saya ngalamin beberapa spiritual, ngalamin kejadian yang saya ngelihat api dan lain-lain. Itu 1-4 bulan, tapi selama 1 tahun mental saya kena. Karena kenapa? Tuhan menciptakan hidup saya yang baru dengan fitnah, terus saya dinolkan sama Tuhan. Jadi nggak gampang dari hidup saya yang hitam ke yang putih gitu. Perjalanan pun 1 tahun sih. 1 tahun itu ngalamin goncangan yang parah banget, bukan cuma dari kasat mata, tapi aslinya pun kita ngelihat saya kayak orang linglung. Tapi mungkinkah menjadi dukun santet itu tidak pernah hidup tenang? Benarkah punya uang sebanyak apapun selalu habis dalam sesaat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Sebagai seorang yang sengaja memilih menjadi dukun santet, Ria Puspita mengalami langsung apa yang disebut hidup tanpa kepastian. Setiap hari yang ia rasakan adalah kecemasan. Kepuasan santetnya mampu mencelakai orang hanya dirasakan sesaat. Sebab setelah itu yang diresapi justru ketakutan. Profesi dukun santet yang bergelimang uang juga tak mampu memberi rasa tenang. Apalagi seberapa banyak uang yang didapat selalu habis dengan cara miris di tempat-tempat sesat. Kalau ilmu hitam kita punya uang tapi nggak tenang dan uangnya juga nggak tahu kemana. Setiap tidur itu atau setiap hari jalanin hidup itu adanya was-was, cemas, terus kayak gelisah aja gitu. Ya udah uang dapat mau berapa puluh juta juga habis saat itu, hilang saat itu. Ya pasti banyak banget perbedaannya. Kalau ilmu hitam ya ritualnya ribet deh tuh pakai kembang dan kawan-kawannya kan. Udah kayak gitu jangan sampai salah. Tapi lebih kalau ilmu hitam kan kita lebih jadi tukang penipu. Harusnya cuma beli bahan berapa sih? Ya kita tembak aja sekian puluh juta, sekian belas juta. Kan dia juga gak berani untuk marahin kita. Seperti namanya, ilmu hitam sejatinya memang berkubang lumpur kehitaman. Para praktisi ilmu hitam paham dunia yang mereka geluti bukan tanpa risiko. Ada karma yang akan disandang kelak di era-era mendatang. Dan mereka yang memilih jalur hitam menjadi dukun santet sesungguhnya hanyalah para pengecut yang tak pernah berani menghadapi setiap problematika dengan cara ksatria. Sebab santet adalah ilmu yang mengajarkan untuk berlaku culika, culas dengan cara menghantam dari kejauhan. Menjadi dukun santet memang berada di antara ada dan tiada. Ilmunya masih dicari, tapi keberadaan dukun santet selamanya berselimut kabut rahasia. Orang hanya tahu secara samar, sekedar lewat desas-desus. Publik baru benar-benar terkejut saat muncul kisah pertobatan mereka yang menghebohkan. Maka semogalah kesadaran mereka untuk kembali ke jalan yang benar dilandasi hati, bukan semacam sensasi untuk kelak kembali lagi ke lumpur ilmu hitam. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.